Sobat ATR BPN, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini di PPSDM, khususnya di Road to Korpu, saya di sini akan menyampaikan materi tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap, kita perlu memahami berbagai hal. Di antaranya adalah apakah yang dimaksud dengan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Pengertian tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 6 Tahun 2018 adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Mengenai manfaat dari kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap adalah yang pertama, percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka, serta akuntabel. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara. Yang ketiga adalah mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap merupakan program yang sangat baik dan sukses dalam memudahkan akses seluruh lapisan masyarakat kepada administrasi pertanahan, khususnya untuk penerbitan sertifikat. Kemudian program ini merupakan program yang sangat diapresiasi oleh seluruh stakeholder Kementerian ATR BPN. Dan program ini selayaknya adalah program yang berkesinambungan sampai seluruh bidang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terdaftar. Dan kegiatan PTSL ini pun seharusnya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, tetapi bersumbangsih menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kementerian ATR BPN. Untuk kegiatan ini perlu adanya integritas, perlu adanya komitmen, perlu adanya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara internal di Kementerian ATR BPN maupun dengan instansi di luar ATR BPN yang perlu bersinergi. Kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap memerlukan sebuah ketentuan atau sebuah aturan. Untuk ketentuan atau aturan yang berlaku pada saat ini, khususnya di tahun 2022 adalah Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap nomor 1/Juknis _datar 100.HK.01/1 Terdapat 13 tahapan dalam mekanisme kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Tahapan-tahapan ini bisa kita lihat di slide berikut ini. Yang pertama adalah perencanaan. Kedua, penetapan lokasi. Ketiga, persiapan. 4. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas. 5. Penyuluhan. 6. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis. 7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak. 8. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya. 9. Penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak. 10. Pembukuan hak. 11. Penerbitan sertifikat. 12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan. Dan 13 adalah pelaporan. Pada masing-masing tahapan itu nanti ada proses-proses yang lebih detail yang mungkin akan disampaikan pada materi-materi berikutnya. Mengenai kegiatan ini, kita juga perlu memahami ada struktur anggaran untuk kegiatan ini. Untuk struktur anggaran PTSL terbagi menjadi 2 kategori berdasarkan keluaran atau output.
yaitu output peta bidang tanah dan output sertifikat hak atas tanah. Untuk output peta bidang tanah terdiri dari 4 kategori pelaksana kegiatan, yaitu ASN untuk swakelola, kemudian pihak ketiga, yang ketiga adalah ASN dengan partisipasi masyarakat, yang keempat pihak ketiga dengan partisipasi masyarakat. Kemudian untuk yang output sertifikat hak atas tanah terdiri dari 2 kategori pelaksana kegiatan, yaitu ASN untuk swakelola dan yang kedua ASN dengan partisipasi masyarakat. Di sini ada tabel struktur anggaran PTSL. Di sini ada yang sudah di checklist dan juga ada yang dengan penyesuaian. Terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Sesuai dengan mekanisme dan tahapan-tahapan yang sudah disampaikan di materi sebelumnya, kita fokus kepada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah tentang perencanaan. Kita perlu menyiapkan perencanaan dengan baik. Dalam perencanaan ini, kita juga perlu menyiapkan sumber dayanya seperti apa. Dan yang lebih penting lagi adalah tentang penetapan lokasi. Jadi tidak semua lokasi bisa ditetapkan di dalam 1 tahun anggaran. Dan untuk penetapan lokasi ini, kita dapat melihat beberapa ketentuan atau beberapa indikator atau beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Dalam penetapan lokasi PTSL, kita perlu memprioritaskan kepada desa atau kelurahan tertentu. Di antaranya adalah yang pertama, desa atau kelurahan yang persentase jumlah bidang tanah terdaftarnya masih relatif rendah untuk menghasilkan desa atau kelurahan lengkap. Kemudian yang kedua adalah penetapan lokasi tahun sebelumnya yang belum mencapai desa atau kelurahan lengkap. Untuk lokasi yang belum pernah ditetapkan sebagai lokasi PTSL, maka yang pertama wajib menjadi desa atau kelurahan lengkap. Kemudian bersandingan dengan lokasi yang pernah ditetapkan sebagai lokasi PTSL. Kemudian dialokasikan target peta bidang tanah dengan estimasi bidang tanah dikurangi bidang tanah terdaftar. Target sertifikat hak atas tanah sama dengan target peta bidang tanah dan target keempat sesuai dengan ketersediaan anggaran. Untuk lokasi yang pernah ditetapkan sebagai lokasi PTSL, maka ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terdapat target peta bidang tanah dengan lokasi desa atau kelurahan belum mempunyai nilai desa lengkap atau NDL kurang dari 80%. Kemudian wajib menjadi desa atau kelurahan lengkap dan dialokasikan target peta bidang tanah dengan estimasi bidang tanah dikurangi bidang tanah terdaftar, target sertifikat hak atas tanah sama dengan target peta bidang tanah atau target peta bidang tanah ditambah backlog dan target keempat sesuai dengan ketersediaan anggaran. Kemudian jika tidak ada target peta bidang tanah, maka dialokasikan target sertifikat hak atas tanah atau backlog dan target keempat sesuai dengan ketersediaan anggaran. Di dalam penetapan lokasi ini dapat kita lihat pada slide atau gambar berikut ini. Di sini kita bisa melihat yang sebelah kiri, sini adalah berbasis dari desa lengkap. Jadi kita perlu melihat dulu mana yang merupakan desa lengkapnya. Kemudian desa-desa yang terbentuk. Kemudian terbentuk kecamatan lengkap plus desa lengkap lainnya. Sehingga nanti terbentuk kota atau kabupaten lengkap. Untuk lebih mudahnya, merapat, mendekat, dan menyeluruh. Jadi satu persatu, satu desa per satu desa atau kelurahan dengan kelurahan berikutnya, itu dilakukan kegiatan PTSL sehingga dia akan menjadi desa lengkap dan masing-masing desa lengkap itu akan membentuk atau terbentuk menjadi kecamatan lengkap dan dari kecamatan lengkap ini akan tergabung dengan desa atau kecamatan lengkap lainnya sehingga akan terbentuk kota atau kabupaten lengkap.
Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah tentang bagaimana seorang kepala kantor dapat melakukan beberapa penyiapan atau beberapa hal yang perlu disiapkan oleh seorang kepala kantor dan juga timnya di dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Yang pertama adalah sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL termasuk menyiapkan sarana penanganan pengaduan yang disampaikan pada saat penyuluhan. Kemudian sumber daya manusia, kemudian koordinasi atau sosialisasi yang dilaksanakan sebelum dimulainya PTSL oleh kepala kantor wilayah di setiap kabupaten atau kota lokasi PTSL kepada kepala daerah dan perangkat daerah terkait, DPRD kabupaten atau kota, Forkompinda, serta tokoh masyarakat. Dan yang berikutnya adalah penyiapan alokasi anggaran. Untuk pelaksanaan PTSL perlu disiapkan juga dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah SK penetapan lokasi yang melampirkan peta penetapan lokasi pendaftaran tanah lengkap. Yang kedua adalah SK tim pelaksana, disesuaikan dengan susunan tim adjudikasi dan satgas pada pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Di sini saya tampilkan sebuah contoh peta tentang penetapan lokasi, di mana di sini ditampilkan bahwa ada beberapa lokasi desa yang menjadi lokasi penetapan kegiatan PTSL. Di sini kelihatan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling berdekatan, dan ini juga perlu ada surat keputusan untuk menerbitkan ini. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah penyiapan peta kerja. Ketika sudah ditetapkan lokasinya untuk kegiatan PTSL, pada saat kita akan turun untuk kegiatannya langsung ke lokasi lapangannya, kita perlu juga ada peta kerja. Untuk peta kerja ini perlu mencantumkan beberapa informasi. Artinya tidak semua peta dapat dijadikan sebuah peta kerja. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pembuatan peta kerja ini. Yang pertama adalah nomor peta kerja sesuai penomoran indeks lembar dalam satu desa atau kelurahan yang dibuat lebih detail dalam blok RT atau RW atau pedukuhan atau dusun atau disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Yang kedua, overlay peta pendaftaran dengan peta lainnya, misalnya peta batas kawasan hutan, peta kawasan konservasi, peta PBB, peta batas administrasi, peta LP2B, peta indikatif penghentian pemberian izin baru atau PIPPIB. Kemudian yang perlu dicantumkan di sini adalah jenis peta. Misalnya di sini ada peta foto, ada peta CSRT. Peta CSRT di sini maksudnya adalah peta citra satelit resolusi tinggi. Kemudian peta foto drone, peta garis atau peta lainnya. Hal berikutnya adalah kualitas dan skala atau resolusi peta. Skala 1:1000 untuk kawasan perkotaan dan 1:2500 untuk kawasan perdesaan, atau menyesuaikan dengan ketersediaan data. Berikutnya adalah tahun pembuatan, kemudian asal peta. Hasil dari penggunaan peta kerja oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis sekurang-kurangnya mencantumkan informasi. Yang pertama adalah hasil pemetaan bidang-bidang tanah terukur. Yang kedua, NIB atau nomor berkas atau nomor urut bidang per bidang terukur atau terpetakan. Yang ketiga, daftar objek bidang tanah dengan informasi nomor urut dan nomor berkas dan atau nomor urut bidang luas sementara jika sudah dihitung, kemudian nama dan informasi bidang tanah. Peta kerja merupakan
alat kontrol kualitas terhadap keberadaan atau ketersediaan target PTSL, baik bidang yang belum terdaftar, itu target peta bidang tanah K4, K3.1 atau K3.3. Pada slide berikut ini dapat dilihat contoh peta kerja yang digunakan. Di sini ditampilkan peta citra satelit resolusi tinggi. Ada beberapa blok yang digambarkan di sini, didelineasi. Ini adalah posisi-posisi bidang tanah, di mana kita juga bisa menggabungkan peta ini dengan peta-peta yang lain, kita overlaykan dengan peta-peta yang lain sesuai dengan kebutuhan yang ada dan juga sesuai dengan ketersediaan peta yang ada. Sehingga ketika turun ke lapangan dengan peta kerja yang lengkap, maka petugas ukur atau pengumpulan data fisik dan juga pengumpul data yuridis akan semakin yakin karena sudah terpetakan di mana bidang tanah yang sudah terdaftar, mana yang belum, kemudian juga mana yang termasuk kawasan hutan, dan juga mana kawasan-kawasan yang memang perlu diperhatikan pada saat kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan juga tentang output dari kegiatan PTSL. Di sini ada beberapa klaster yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah klaster 1 atau kita sebut dengan K1. Klaster 1 atau K1 adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Kemudian klaster 2 atau K2. Klaster 2 adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah, namun terdapat perkara di pengadilan dan atau sengketa. Selanjutnya adalah klaster 3 atau K3. Untuk K3 terbagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah klaster 3.1, yaitu produk PTSL yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis, namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena subjek dan atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu, yaitu lokasi objek PTSL berada di areal peta indikatif penghentian pemberian izin baru atau PIPPIB. Kemudian ada klaster 3.2. Klaster 3.2 adalah produk PTSL yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, dilanjutkan dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis, namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena tanahnya merupakan objek P3MB, PRK5, ABMAT, Tanah Ulayat, Rumah Negara Gogolan 3 yang belum lunas sewa beli, objek nasionalisasi, atau subjek merupakan warga negara asing, BUMN atau BUMD atau BHMN, badan hukum swasta, konsolidasi tanah yang tidak dapat diterbitkan sertifikat sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya adalah klaster 3.3. Klaster 3.3 adalah produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik karena tidak tersedia anggaran sertifikat hak atas tanah di tahun anggaran berjalan. Kemudian klaster 3.4. Klaster 3.4 adalah produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis
telah dilakukan pemberkasan tanpa dilanjutkan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak atau pemeriksaan tanah dikarenakan ketersediaan anggaran hanya untuk Puldasik dan Puldadis atau Puldatan. Kemudian subjek tidak bersedia bidang tanahnya disertifikatkan. Selanjutnya adalah klaster 4 atau K4. Yang dimaksud dengan K4 adalah bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat hak atas tanah yang belum dipetakan atau berasal dari data Geo KKP, KW4, KW5, KW6, serta buku tanah yang belum dientrikan ke dalam sistem KKP. Untuk kegiatan pengukuran atau pengumpulan data fisik, kegiatan dapat juga dibantu oleh pihak ketiga. Namun untuk hasil atau output dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga juga tetap ada kontrol kualitasnya, di mana wakil ketua bidang fisik menentukan sebaran bidang tanah yang akan dikontrol kualitasnya, dicek tentang hasil dari pengukurannya. Artinya, meskipun dalam beberapa hal kegiatan ini dilakukan oleh atau dibantu oleh pihak ketiga, kontrol kualitas tetap ada di kantor pertanahan, sehingga hasilnya tetap akan terjaga kualitasnya. Alur kegiatan untuk peningkatan kualitas data bidang tanah terdaftar yaitu K4 di sini ditampilkan di slide berikut ini adalah yang pertama, inventarisasi dan identifikasi kualitas data. Di slide berikut ini bisa dilihat bagaimana alurnya. Yang pertama adalah inventarisasi data, kemudian penggabungan dan analisis data pertanahan. Bagaimana jika sertifikatnya ada atau GS atau SU-nya ada? Kemudian bagaimana jika sertifikatnya ada atau GS atau SU-nya tidak ada? Setelah diinventarisasi, maka dilakukan pengecekan studio. Yang dimaksud dengan pengecekan studio adalah pengecekan yang dilakukan di kantor dengan melihat data yang ada. Kita bisa menggunakan ruangan di studio dengan menggunakan berbagai aplikasi. Di sini kita lakukan pengecekan bidang tanah. Setelah dicek, kemudian diindikasikan alokasi bidang tanahnya. Setelah dilihat di sini mana yang terindikasi tumpang tindih. Selanjutnya ke kegiatan lapangan. Jadi setelah diketahui mana yang terindikasi tumpang tindih, kita lakukan persiapan pengecekan lapangan, kemudian pengecekan lapangan, dan pengukuran bidang tanah dan penataan batas. Setelah selesai, maka gambar ukurnya di plotting untuk finalisasinya, di plotting pemetaan, kemudian perubahan data yuridis, K4 yuridis disesuaikan. Selanjutnya adalah kontrol kualitas, validasi bidang tanah, dan berita acara pengumpulan data fisik K4. Yang tadi disampaikan adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Di sini juga kita melihat ada hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu tentang permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi di dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Yang pertama adalah pada saat pengumpulan data yuridis. Pada saat pengumpulan data yuridis perlu diperhatikan bagaimana data-data yang dikumpulkan oleh masyarakat. Termasuk masyarakatnya juga perlu memperhatikan berkas apa yang dimiliki untuk menguatkan bahwa dialah yang menjadi subjek pemegang hak atas tanah di bidang tersebut. Kemudian juga bagaimana keterlibatan atau keterkaitan desa atau aparat desa atau perangkat desa ataupun kelurahan di sini, sehingga data yang ada di desa pun dapat mendukung bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan PTSL, termasuk sumber daya yang ada di kantor desa atau kelurahan. Kemudian bagaimana tentang berkas-berkas PTSL,
Kemudian berkas-berkas tersebut juga perlu di filing atau dilengkapi atau di binder atau mungkin diadministrasikan dengan baik sehingga tidak keliru di situ. Hal yang tadi yang saya sampaikan yaitu tentang permasalahan pengumpulan data yuridis. Jadi pada intinya pada saat pengumpulan data yuridis diperlukan data yang lengkap, data yang valid, data yang baik, termasuk subjek haknya juga harus jelas, termasuk dia juga harus cakap hukum sehingga layak untuk memegang atau diberikan sertifikat hak atas tanah. Selanjutnya juga data-data yang ada juga perlu kita kompilasikan, kita cocokkan, kita sesuaikan juga dengan data yang ada di kantor pemerintahan desa. Jadi di sini perlu ada kerjasama, ada koordinasi dengan pemerintahan desa dan juga data yang dimiliki di arsip yang ada sebelumnya, yaitu terkait dengan yang K4. Kemudian di dalam kegiatan pengumpulan data fisik, di sini juga terdapat beberapa hambatan yang biasa terjadi dan ini perlu juga diantisipasi, yaitu tentang bagaimana penetapan batas. Jadi diperlukan juga pemasangan tanda batas yang jelas atau yang perlu disepakati dengan baik. Yang lebih optimal biasanya kita bisa melakukan pemasangan batas secara serentak. Jadi dalam satu desa dipasang semua batas-batas bidang tanahnya sehingga itu akan mempermudah. Karena di dalam kegiatan pengumpulan data fisik kadang-kadang itu terhambat karena tidak adanya batas bidang tanah yang terpasang atau tidak jelas pemasangannya, tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga tidak ada kesepakatan di antara pemilik batas yang bersebelahan. Kemudian mengenai pengukuran, bagaimana metode pengukurannya, alat yang dipergunakan, itu juga penting di dalam kegiatan pengumpulan data fisik. Termasuk peta kerjanya juga harus jelas, supaya mempermudah untuk identifikasi bidang tanah di lapangan. Hal berikutnya yang sering juga menjadi kendala dan perlu diperhatikan adalah tentang pembayaran pajak. Jadi sebaiknya di dalam penyuluhan atau di dalam penyampaian kegiatan PTSL disampaikan dengan tegas atau jelas tentang pembayaran pajak ini. Apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masyarakat termasuk pembayaran pajaknya. Dengan mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkan, apa saja yang perlu dibayarkan, maka tidak akan menghambat kegiatan ini atau menjadi penerbitan sertifikat yang tercatat di dalamnya adalah terhutang karena memang belum dibayarkan pajaknya. Dengan adanya kesiapan kita di dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap ini dengan baik, maka kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan akan sesuai dengan tujuan kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa follow, like, dan komen di akun media sosial PPSDM Kementerian ATR BPN. Salam sehat untuk kita semua. PPSDM Road to Korpu. PPSDM mencetak ASN muda unggul.